Sobat investor semua, kali ini gue akan coba mereview seperti biasa investasi gue di saham buat dana pensiun selama 23 minggu. Kira-kira bagaimana perjalanan gue? Nah, di sini juga gue akan menambahkan sedikit info ya yang mungkin akan bermanfaat buat kalian juga. Penasaran infonya seperti apa? Simak videonya setelah yang satu ini. Jadi sebelum kita masuk kepada tema intinya, gue akan coba disclaimer dulu ya, seperti biasa. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Yang ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi langsung masuk aja kepada reviewnya. Gimana sih perjalanan gue selama 23 minggu ini? Gitu ya. Mungkin kalian yang mengikuti di playlist dana pensiun gue, kalian lihat tuh, dari turun, dari naik, gue konsisten untuk berinvestasi. Nah, bagaimana dengan keadaan di minggu ini? Nah, ternyata di minggu ini ada penurunan, guys. Tadinya kan gue sekitar 1,30-an ya persen ya untuk peningkatannya. Nah, sekarang turun jadi 1,2-an gitu. Nah, di saat-saat seperti ini, gua malah justru bukannya takut, aduh, gua was-was nih atau apa, enggak. Karena gua yakin bahwa setiap investasi pasti akan ada masanya untuk turun. Jadi itu adalah hal yang wajar terjadi. Selama secara fundamental kita pun juga sudah menilai bahwa saham yang kita pegang ini adalah saham yang baik. Nah, buat kalian yang mengikuti minggu lalu, itu pasti tahu tuh, gua review ulang saham gua, gitu. Jadi kalau udah review ulang, oh berarti ini masih bagus, ya udah gue jalanin kayak gitu. Nah di sini di saat kondisi seperti ini, gue malah top up, guys. Jadi gue top up bahkan lebih gede dari biasanya, yaitu 3 lot. Jadi gue top up aja 3 lot, caranya gampang, gue tinggal klik beli, masukin lot gue berapa, udah deh, sesimpel itu. Kenapa? Karena gue sudah ada di RDN juga dananya, seperti itu. Nah, jadi di sini apa sih yang mungkin kita bisa pelajari dari gue misalkan yang sharing ke kalian? Nah, yang bisa dipelajari adalah bagaimana tingkat kesabaran gue untuk mendapatkan hasil dalam berinvestasi. Kalau kalian ikutin di dana pensiun gue playlistnya, dari awal, minggu awal sampai sekarang, itu banyak banget penurunan yang terjadi. Dan gue benar-benar buka ke kalian gitu. Gue turunnya berapa persen, 3%, 2%. Itu pun gue buka ke kalian sampai akhirnya ningkat lagi seperti itu. Dan mungkin kalian akan mikir, ya returnnya sedikit. Kalau kamu cuma taruh di bawah bantal, nggak mungkin dapat duit segitu gitu. Kedua, kalau kamu cuma taruh di bank, ya belum tentu kamu dapat duit segitu. Itu pun ini kan masih 23 minggu, belum yang sampai 1 tahun. Seperti itu aja udah lumayan gitu. Uang kamu tuh ada kemungkinan untuk berkembang gitu. Jadi cobalah untuk mensyukuri apa yang ada pada diri kita sekarang. Dan gara-gara gue rutin ini pun juga hasilnya kan ada gitu. Gue jadi bisa ngumpulin duit sekarang udah dapet segini gitu loh. Udah apa namanya di total sama ini ya apa sama yang gue barusan invest juga itu sekitar 2 juta. Ya kapan lagi gitu loh dari hal-hal kecil yang gue sisihin padahal cuma satu lot berapa 80.000 70.000 rutin gue. Kalau gue seperti itu, tapi kalau kalian punya strategi beda, itu hal yang sah-sah aja gitu. Cuman gue memberitahu bahwa dengan hal simple aja, strategi rutin saja, itu juga punya potensi yang bagus loh di kedepan hari. Itu punya chance yang bagus loh di kedepan hari. Dan kalau kamu misalkan nggak punya banyak duit pun, itu pun juga bisa gitu loh. Untuk mulai dari hal-hal yang kecil aja. Kalau kamu nggak mampu berapa, kamu mampunya berapa? Ya udah rutin aja gitu. Itu kalau gue sih prinsipnya gitu. Tetapi balik kepada kalian. Apakah kalian seorang traders? Apakah kalian seorang investor? Ya, kalau kalian sebagai seorang investor, ya udah. Investor pun terbagi. Ada orang yang lump sum, ada yang dollar cost averaging gitu.
Kalian bisa pelajari lebih lengkapnya lagi di playlist dana pensiun gue. Seperti itu sih. Mudah-mudahan ini juga dapat menjadi pembelajaran yang banyak buat kita semua dan termasuk buat gue pribadi. Karena ini gue jatuhnya sebagai dokumenter gue per minggu aja. Untuk kasih tahu ke kalian dan juga sharing pengalaman gue selama gue dalam berinvestasi. Seperti itu. Oke, nah mungkin di akhir-akhir, ya ini kan tadi udah gue kasih tahu infonya kan. Nah di akhir-akhir yang gue pengen kasih tahu di sini adalah kalau kalian punya pertanyaan, pertanyaannya itu seputar investasi di saham ataupun di reksadana ajaib, kalian bisa coba aja tanya di kolom komen gitu ya. Nanti gue akan coba bahas di video selanjutnya gitu ya, di playlist selanjutnya gitu, supaya nanti mungkin kalian yang punya pertanyaan apa, bingung apa, mungkin bisa kejawab. Seperti itu guys. Kalau kalian merasa dengan adanya video ini bermanfaat banget, kalian coba share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.